Pemirsa, Anda kembali lagi di Squawk Box dan masih hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT PGN Tbk, Bapak Arief Setiawan Handoko. Pak Arief, kita lanjutkan kembali dialognya. Menarik tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa sebetulnya sumber gas ini yang boleh dibilang atau paling banyak berada di Sumatera ya Pak ya. Selain dari Sumatera, sebetulnya ada di daerah-daerah mana lagi yang cukup potensial Pak ke depannya, begitu seiring dengan kalau kita lihat target dari pemerintahan saat ini kan adalah swasembada energi Pak. Di Indonesia kalau dilihat dari total produksi gasnya tentunya sangat mencukupi. Daerah-daerah yang memproduksi gas itu selain Sumatera tadi ya, ada di Sumatera Selatan, di Jambi, kemudian ke atas. Di Jawa pun ada, tetapi yang besar nanti ke depan adalah ada di saat ini ada di Papua sebetulnya. Papua itu ada BP Tangguh yang karena memang jaringan infrastruktur pipanya tidak sampai sana, makanya dibuat LNG plant. Jadi produksi gasnya cukup besar di BP dan dia produce LNG. Kemudian juga nanti ada INPEX ya, Masela di Maluku Selatan. Kemudian juga ada temuan gas baru lagi di Kalimantan. Itu K3S-nya Eni yang dari Italia itu juga akan menambah pasokan gas di tahun-tahun mendatang. Jadi itulah yang kita berharap. Jadi PGN sudah mengupayakan untuk melakukan serapan gas itu sebetulnya. Kita juga ke depan juga pengembangan Indonesia Tengah ke Timur itu juga akan pesat, lebih besar. Itu terbukti kita ikut dengan PLN EP, kemudian juga dengan Pertamina International Shipping untuk membuat 4 titik merubah menggasifikasi untuk kelistrikan. Jadi ada 4 titik ini yang kita berperan di dalam menambah pemakaian gas untuk electricity. Baik, lalu terkait dengan pemanfaatan ya Pak atau penyerapan penggunaan gas bumi di tanah air saat ini apakah sudah cukup optimal menurut PGN atau seperti apa pandangan Anda? Saat ini pemanfaatan gas memang tadi yang saya katakan cenderung dominasinya di Indonesia bagian barat ya, Sumatera, Jawa. Kemudian ini untuk jargas, industri maupun komersial dengan memanfaatkan kondisi infrastruktur hilir gas bumi yang sudah ada atau dominan di bagian barat. Nah, PGN ingin terus mendukung interkoneksi pipa gas bumi ya, yang dibangun pemerintah melalui APBN, itu ada di Batang Cirebon atau Cirebon Semarang. Kemudian juga penggunaan anggaran dari PGN sendiri tadi untuk membangun Gresik Semarang tuh kita yang bangun, dan rencana tadi yang saya katakan WNTS Pemping. Nah, untuk mendukung asta cita dari pemerintah, PGN telah mencanangkan program untuk pengembangan gas bumi untuk kawasan Indonesia Tengah dan Timur, yaitu dengan pembangunan fasilitas LNG untuk keperluan PLN dan smelter, kemudian gasifikasi yang tadi saya katakan, pembangkit listrik di Papua Utara tentunya untuk PLN dan beberapa smelter, kemudian juga jaringan gas untuk kawasan industri. Kita juga sudah memetakan kawasan industri di seluruh Indonesia Tengah dan Timur, kemudian juga perluasan jaringan gas di kota-kota Indonesia Timur. Kita juga sudah ikut di jaringan gas ibu kota negara, ibu kota Nusantara, dan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia Timur juga. Nah, peran dari kami Sapholding Gas di dalam ekosistem bisnis holding migas adalah untuk menjamin tadi ketersediaan gas bumi di era transisi energi melalui agregasi komoditas secara berintegritas. Baik, lalu di tahun depan ya Pak, artinya begitu banyak juga target-target yang mungkin dicapai oleh PGN. Apa nih prioritas utama dari PGN khususnya untuk bisa mendukung swasembada dan juga ketahanan energi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah? Ya, tadi kita nggak lupakan bahwa kita sebagai agregator dari komoditas gas dan integrasi dari infrastruktur Pak ya. Nah, PGN sebetulnya punya 3 strategi. Kita singkatnya tuh sebetulnya sama dengan bisnis kita, yaitu gas. G yang pertama itu growth. Growth itu kita menahan atau menjaga existing bisnis. Kemudian yang A itu adapt bisnis.
Jadi kita coba mengadaptasi bisnis-bisnis apa yang seiring dengan bisnis utama kita. Kemudian kita juga melakukan yang step out, artinya mencoba menggali ke new business. Nah, untuk mendorong terjadinya swasembada energi sesuai cita-cita pemerintah, kita yang utama sebetulnya membangun pipa WNTS pumping itu. Jadi domestic gas yang diproduksi wilayah Indonesia yang di Natuna, yang tadinya close hanya ke Singapura, kita coba bawa ke domestik. Jadi ini menjadi tambahan suplai gas untuk kebutuhan domestik. Nah, dari WNTS pumping itu gas bisa ngalir sampai ke Jawa, Ibu. Tentunya ini menjadi bisnis kita ke depan, menambah pasokan atau suplai gas dari Indonesia itu sendiri. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan rencana PGN untuk bisa meningkatkan kapasitas jaringan infrastruktur gas di Indonesia di tahun depan ya. Apalagi kalau kita lihat kan ini banyak temuan cadangan gas seperti tadi Anda menyampaikan bahwa di Papua, di Kalimantan, ini juga ke depannya harapannya lebih bisa dioptimalkan lagi ya Pak. Seiring dengan juga pasti akan terjadi peningkatan permintaan Pak. Ya, yang jelas kita mencoba menginterconnect pipa-pipa yang belum tersambung. Misalnya tadi Duri, Semangke, Dumai. Nah, Semangke, Dumai itu penting sebetulnya karena ada source gas yang besar di Andaman yang kalau kami ditugaskan membangun pipa dari Andaman di offshore ya ke Arun itu kurang lebih 150 km dengan volume sesuai dengan reserve-nya mereka itu cukup besar. Jadi itu tentunya akan menambah pasokan gas dari Andaman. Ya, Arun sebagai LNG plant pertama di Indonesia tentunya bisa diaktifkan kembali untuk menjadi LNG plant baru. Muka lama tapi diperbarui lah. Sebagian masuk LNG, sebagian masuk the pipa tentunya akan menambah supply. Kemudian juga yang Cirebon Semarang tahap 2 ini juga akan mengkonek dari source gas yang di Jawa Timur yang juga cukup banyak, itu bisa sampai ke Jawa Barat. Tentunya kami sangat berterima kasih dengan pemerintah membangun Cisem 2 ini. Kemudian juga nanti kita membangun tadi Tegal Cilacap untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan gas yang ada di wilayah selatan Jawa. Di samping itu juga kita akan mengaktifate storage regasification kita yang ada di Teluk Lamong. Jadi ini akan menambah source reliability pasokan. Nah, untuk Tengah Timur karena memang pipa wilayahnya itu laut semua, jadi kita bisnisnya beyond pipeline, jadi kita menyediakan banyak infrastruktur gas untuk LNG dan CNG. Kita bisa lakukan itu dengan menggunakan natural gas yang diproduksi di dalam negeri sendiri. Jadi itulah yang akan kita lakukan di ke depan. Baik, lalu terkait ke depan ya Pak ya, kalau berbicara mengenai target-target atau harapan-harapan di tahun 2025 ini untuk perluasan pasar gas domestik maupun ekspor, peluangnya Pak seperti apa? Atau bahkan mungkin boleh dijelaskan Pak di tahun 2024 ini seperti apa, bahkan mungkin ke tahun depan mungkin lebih bisa luas lagi pasar ekspornya? Ya, kalau PGN sebetulnya mengutilize gas domestik. Jadi kami tidak melakukan ekspor gas ke luar. Tetapi kita melakukan LNG trading yang tadi yang adapt bisnis tadi. Kita melakukan LNG trading internasional. Kita ada beberapa customer. Yang pertama sekali di 2024 ini milestone kita tadi saya sampaikan itu perdagangan LNG internasional di mana kita bisa mengenerate profit dari melakukan perdagangan internasional. Artinya LNG-nya itu dari luar kita jual keluar. Nah, kemudian untuk yang di dalam tentunya salah satu beberapa fasilitas regasification ini kita penting karena kita sudah mulai melakukan LNG trading domestik. Yang tadi yang willingness to pay-nya juga kita perlu jaga agar pelanggan kita juga tidak merasa keberatan untuk membayar LNG. Kita kenalkan sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah terbiasa kita si pelanggan ini nggak tergantung lagi dengan gas pipa. Kita sudah siapkan LNG dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Artinya Tengah Timur yang tidak ada pipa kita sediakan dengan moda beyond pipeline.
Jadi ini penting sekali buat kita, buat PGN yang diberi tugas untuk memberikan atau menyalurkan gas ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjaga ketahanan energi di seluruh Indonesia. Lalu terkait dengan teknologi atau inovasi yang akan diadopsi oleh PGN Pak di tahun 2025 untuk bisa meningkatkan efisiensi dari operasional dan juga mungkin layanan kepada pelanggan-pelanggan Pak dari PGN seperti apa? PGN ini kalau Ibu tahu juga bahwa PGN ini komplit. Kita punya apa nama istilahnya tuh PGN 360 Integrated Solution. Jadi kita punya EPC company, kita punya ONM, kita punya anak perusahaan untuk properti, even sampai ke internet, komputer. Kita juga punya Gaskom ya, Gaskom itu untuk communication. Kemudian kita punya Pertagas, itu komplit, artinya dari point to point itu kita sudah bisa melakukan itu sendiri. Nah, teknologi yang kita akan gunakan adalah seperti Internet of Things, kemudian AI. Ini memungkinkan PGN untuk melakukan otomatisasi sehingga mengurangi konsumsi energi dan limbah. Nah, ini kita terus melakukan digitalisasi proses bisnis melalui integrated dashboard monitoring dan security. Kita punya aplikasi yang bisa menggambarkan pipa dari yang kita punya ya, dari ujung Sumatera sampai Jawa Timur, kemudian ada di Kalimantan sebagian, itu semuanya ada di dalam dashboard kita, digitalisasi. Ada tekanan yang berkurang aja, kita juga akan segera mengetahui. Jadi secara perusahaan kita untuk menjaga efisiensi operasional dan layanan kepada pelanggan, tentunya teknologi digital ini yang kita akan terus kita kembangkan. Baik, lalu terakhir Pak, harapan PGN terhadap regulasi pemerintah yang akan mendukung bisnis dan juga operasional di tahun 2024 seperti apa? Baik, harapan kami tentunya kami selaku Subholding Gas Pertamina akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah, yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita contohkan misalnya HGBT, itu kita selalu mendukung, makanya kita menyalurkan dari volume niaga kita, gas kita ini 56%-nya untuk HGBT. Nah, dukungan kami tentunya harapan PGN, pemerintah juga memperhatikan dari sisi keekonomiannya PGN, karena PGN juga akan membangun infrastruktur yang masif ke depan. Tentunya ini menjadi modal kita untuk menjaga keekonomian dan melindungi value dari shareholder kita, baik itu pemerintah maupun publik. Dan juga bagaimana dengan ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan harga gas global yang meningkat, mungkin strategi apa saja yang akan dilakukan atau dijalankan oleh PGN di kedepannya? Begitu kita mulai memperjualkan LNG ke domestik, tentunya ini akan berpengaruh sekali dengan perkembangan harga yang dari luar. Jadi tentunya kita mencoba mendapatkan alokasi pasokan dari LNG domestik yang cukup terjangkau buat PGN, yang artinya juga akan cukup terjangkau dari pelanggan kita. Nah, saat ini LNG domestik kita belum cukup memenuhi kebutuhan kita, karena memang LNG ini sudah banyak terkontrak untuk ekspor. Jadi kita juga mencoba mencari uncommitted cargo atau yang belum terkontrak untuk kita dibawa ke PGN untuk kebutuhan domestik. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kemudian harapan lain mungkin karena kita sebagai BUMN ada penugasan, misalnya dari 2020 sampai 2024 kita tidak ada sedikit pun miss ya untuk mendukung ke policy dari pemerintah terkait HGBT. Kita juga berharap ada kompensasi dari pemerintah. Baik, semoga saja harapan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi bisa tercapai seiring dengan juga PGN yang terus mengambil peran bagaimana caranya sektor energi ini ke depannya bisa lebih baik lagi di tengah berbagai tantangan. Terima kasih banyak Pak Arief sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Arief. Sama-sama, makasih.